Saudara, di video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana seharusnya kita berperkara dengan Tuhan, melalui perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Di dalam kitab Matius pasal 20 ayat 1 dikatakan bahwa, "Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya." Saudara, seorang tuan pemilik kebun anggur, pagi-pagi benar, dia keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Alkitab tidak mencatat pasti, pukul berapa tuan tersebut keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya, namun, marilah kita sepakati bersama, bahwa tuan pemilik kebun anggur tersebut, keluar dari rumah pada pukul 6 pagi. Kemudian, ayat 2 menjelaskan bahwa, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Tuan pemilik kebun anggur tersebut, bertemu dengan para pekerja yang pertama, yaitu pada pukul 6 pagi, dan Alkitab mencatat, bahwa terjadi sebuah kesepakatan, antara pemilik kebun anggur dengan para pekerja tersebut, mengenai upah yang akan diterima selama 1 hari bekerja, yaitu sebanyak 1 dinar. Para pekerja yang pertama berperkara dengan tuan pemilik kebun anggur tersebut, berdasarkan upah yang pantas mereka terima, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, artinya, ada proses tawar-menawar tentang berapa upah yang pantas untuk mereka terima. Kemudian, kira-kira pukul 9 pagi, tuan pemilik kebun anggur tersebut keluar dari rumahnya, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Tuan pemilik kebun anggur tersebut berkata, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan pekerja kedua itu pun segera pergi bekerja. Saudara, jika kita perhatikan, ada perbedaan antara pekerja pertama yang ditemui pukul 6 pagi, dengan pekerja kedua yang ditemui pada pukul 9 pagi. Pekerja pertama di jam 6 pagi melakukan tawar-menawar, mengenai upah yang pantas mereka terima dalam 1 hari bekerja di kebun anggur. Sedangkan, pekerja kedua di jam 9 pagi, sama sekali tidak terjadi tawar-menawar, antara tuan pemilik kebun anggur tersebut dengan para pekerja kedua. Artinya, para pekerja kedua di jam 9 pagi, bekerja bukan berdasarkan kesepakatan untuk menentukan berapa upah yang pantas mereka terima, melainkan, mereka bekerja berdasarkan kebaikan dan kemurahan hati tuannya, sebab tuannya berkata kepada pekerja kedua, bahwa tuannya akan memberikan upah yang pantas, menurut kehendak hati tuannya tersebut. Kemudian, tuan pemilik kebun anggur tersebut keluar dari rumah pada pukul 12 siang dan pukul 3 petang, dan menemui pekerja ketiga dan keempat, dan melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukannya kepada pekerja kedua, di mana itu berarti, tidak ada kesepakatan apapun mengenai berapa upah yang pantas mereka terima, melainkan, mereka bekerja berdasarkan kebaikan dan kemurahan hati tuannya. Dan, pada pukul 5 petang, tuan pemilik kebun anggur tersebut keluar dari rumah, dan menemui orang-orang yang sedang menganggur, dan tuan pemilik kebun anggur tersebut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Dan mereka pun menjawab, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Lalu, pada akhirnya, tuan pemilik kebun anggur tersebut meminta mereka untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Sama halnya dengan para pekerja kedua, ketiga dan keempat. Pada para pekerja kelima juga tidak terjadi tawar-menawar maupun kesepakatan tentang seberapa upah yang pantas mereka terima, melainkan mereka bekerja berdasarkan kebaikan dan kemurahan hati tuannya tersebut. Lalu, tibalah waktunya pembagian upah bagi para pekerja di kebun anggurnya pada malam hari, dan marilah kita sepakati bersama, bahwa pembagian upah tersebut terjadi pada pukul 6 sore. Artinya, pekerja yang pertama bekerja selama 12 jam dan mendapatkan upah 1 dinar.
Pekerja kedua hanya bekerja selama 9 jam, yang mana seharusnya hanya mendapatkan upah sebesar 0,75 dinar. Pekerja ketiga hanya bekerja selama 6 jam, yang mana seharusnya hanya mendapatkan upah sebesar setengah dinar. Pekerja keempat hanya bekerja selama 3 jam, yang mana seharusnya hanya mendapatkan upah sebesar 0,25 dinar. Dan pekerja kelima hanya bekerja selama 1 jam saja, yang mana seharusnya hanya mendapatkan upah sebesar 0,084 dinar. Ketika tiba waktunya pembagian upah tersebut dibagikan, mulai dari yang masuk terakhir lebih dahulu, yaitu yang bekerja pada pukul 5 petang, hingga yang masuk pertama kali, yaitu di jam 6 pagi. Lalu datanglah pekerja kelima, yang mana tentunya disaksikan oleh para pekerja pertama sampai dengan para pekerja keempat. Dan ternyata, upah yang diberikan kepada pekerja kelima, bukan sebesar 0,084 dinar, melainkan sebanyak 1 dinar. Begitu juga para pekerja keempat, ketiga dan kedua, masing-masing mendapatkan 1 dinar. Kemudian datanglah para pekerja yang masuk kerja pertama kali, namun ternyata, mereka juga hanya mendapat upah 1 dinar saja, sama dengan upah yang diberikan kepada pekerja kedua, ketiga, keempat dan kelima. Ketika pekerja pertama menerima upah tersebut, bersungut-sungutlah mereka, dan mereka berkata kepada tuan pemilik kebun anggur tersebut, "Tuan, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Lalu tuan pemilik kebun anggur tersebut menjawab, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Namun, ketika kita berperkara dengan Tuhan, dengan sikap, seperti para pekerja pertama tersebut, yaitu kita mengikat Tuhan dengan sebuah kesepakatan, untuk memberkati kita sesuai dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, maka, kita akan tetap menerima bagian hak kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Namun, dengan sikap seperti itu, kita tidak akan pernah bisa menikmati kebaikan dan kemurahan hati Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan menjadi sangat marah kepada Tuhan, ketika kita melihat sesama kita, yang tidak lebih giat dan tidak lebih rajin dari kita dalam pelayanan, namun justru diberkati Tuhan lebih banyak dibanding kita. Saudara, dari perumpamaan ini, kita dapat memetik sebuah pelajaran, yaitu, ketika kita berperkara dengan Tuhan, jangan lagi kita berperkara berdasarkan perbuatan kita, kekuatan kita, kebaikan kita, namun, kita berperkara dengan Tuhan berdasarkan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Jadi, mulai hari ini, kita datang kepada Tuhan, hanya mengharapkan kasih karunia-Nya, hanya mengharapkan kebaikan dan kemurahan hati-Nya. Kita bisa datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang besar dalam hidupku. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, mati di atas kayu salib. Anak-Mu meninggalkan sorga yang mulia, anak-Mu meninggalkan kekayaannya dan memilih untuk menjadi miskin, supaya hari ini, aku yang percaya kepadamu, aku diberkati dengan berlimpah-limpah." Ketika kita sakit, kita bisa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku bersyukur, Engkau telah memberikan tubuh-Mu dihancurkan dan diremukkan di atas kayu salib, untuk menanggung semua sakit penyakitku. Aku percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menanggung sakit penyakitku, artinya, hari ini, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakitku disembuhkan." Saudara, ketika kita tidak mengikat dan membuat kesepakatan dengan Tuhan,
maka Tuhan akan dengan bebas menyatakan kebaikan dan kemurahan hati-Nya di dalam hidup saudara. Sehingga, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati kita, semua itu Tuhan sediakan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, hari ini, kami belajar satu hal yang baru, tentang cara kami berperkara dengan Engkau. Kami tidak mau lagi berperkara dengan Engkau berdasarkan apa yang sudah kami lakukan untuk Engkau, namun kami mau berperkara dengan Engkau hanya berdasarkan kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Kami percaya, kami ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Dan kami juga percaya, oleh kasih karunia-Mu dan oleh kebaikan dan kemurahan hati-Mu, rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, sakit penyakit kami disembuhkan, dan kami percaya bahwa Engkau menyatakan kebaikan dan kemurahan hati-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat dan bisa mengubah hidup banyak orang, kamu bisa subscribe channel ini dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Tunggu video kami selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.